Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sutrisno MSc selaku dosen mata kuliah ekologi serta teman-teman sekalian yang kami sayangi. Pada pertemuan perkuliahan ekologi kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Faktor Biologis Keberagaman Komunitas dan Patogen Pengaruh Komunitas pada konsep 54.4 dan 54.5. Kelompok 5 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Atika Rohmah Ramadhani dengan NIM 20080860054, saya Risa Ristanti dengan NIM 20080860060, dan rekan saya Arif Nur Budiman dengan NIM 20080860070. Nah, adapun cakupan materi pada kali ini yakni yang pertama mengenai faktor biologis mempengaruhi keragaman komunitas pada konsep 54.4. Nah, pada materi ini mencakup gradien lintang, efek area, dan model kesetimbangan pulau. Pada gradien lintang dan efek area akan disampaikan oleh Saudari Atika Rohmah Ramadhani, dan pada model kesetimbangan pulau akan disampaikan oleh Saudara Arif Nur Budiman. Selanjutnya cakupan materi yang kedua yakni mengenai patogen pengaruh komunitas struktur lokal dan global pada konsep 54.5. yang terdiri dari efek pada struktur komunitas dan ekologi komunitas dan penyakit zoonosis. Pada materi ini akan disampaikan oleh saya. Yang terakhir ada UOS atau Unity of Science yang akan disampaikan oleh Saudari Atika Rohmah Ramadhani. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Atika Rohmah Ramadhani akan menjelaskan konsep 54.4 tentang faktor biogeografis mempengaruhi keragaman komunitas. Secara skala yang relatif kecil atau lokal, adapun faktor yang mempengaruhi keragaman masyarakat yaitu efek interaksi spesies, fondasi spesies, dan berbagai jenis gangguan. Jikalau dilihat dari skala besar, faktor biogeografis juga berkontribusi terhadap kisaran keanekaragaman yang diamati dalam komunitas biologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi biogeografis yaitu yang pertama ada gradien garis lintang, yang kedua efek daerah atau area, dan yang ketiga model keseimbangan pulau. Faktor biogeografis yang pertama yakni gradien garis lintang. Pada tahun 1850-an, baik Charles Darwin maupun Alfred Wallace menunjukkan bahwa kehidupan tumbuhan dan hewan pada umumnya lebih melimpah dan beragam di daerah tropis dibandingkan di bagian lain. Nah, sejak saat itu banyak peneliti telah mengkonfirmasi pengamatan tersebut. Satu studi menemukan bahwa 6,6 hektar plot di daerah tropis Malaysia berisi 711 pohon spesies. Sedangkan sebidang 2 hektar hutan gugur di Michigan biasanya hanya berisi 10-15 jenis pohon. Banyak kelompok hewan menunjukkan gradien garis lintang yang serupa. Nah, misalnya ada lebih dari 200 spesies semut di Brasil, tetapi hanya 7 di Alaska. Kemudian, terdapat 2 faktor kunci yang dapat mempengaruhi gradien garis lintang spesies kekayaan, yaitu meliputi sejarah evolusi dan iklim. Yang pertama, sejarah evolusi, di mana sejarah evolusi ini serangkaian peristiwa spesiasi dapat menyebabkan peningkatan kekayaan spesies dalam suatu komunitas. Komunitas tropis umumnya lebih tua dari daerah beriklim sedang atau komunitas kutub yang telah berulang kali memulai kembali
setelah gangguan besar seperti glasiasi. Nah, akibatnya spesies keragaman mungkin tertinggi di daerah tropis, hanya karena ada lebih banyak waktu untuk spesiasi. Ini terjadi di tropis komunitas daripada di komunitas beriklim sedang atau kutub. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu iklim. Iklim adalah faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi garis lintang pada gradien kekayaan dan keragaman. Dalam komunitas terestrial, terdapat dua faktor iklim utama yang berkorelasi dengan keanekaragaman, adalah berupa sinar matahari dan curah hujan, yang mana keduanya terjadi pada tingkat tinggi di daerah tropis. Nah, faktor-faktor ini dapat dipertimbangkan bersama oleh mengukur laju evapotranspirasi suatu komunitas dan penguapan air dari tanah serta tumbuhan. Evapotranspirasi, fungsi radiasi matahari, suhu, dan ketersediaan air jauh lebih tinggi di daerah panas dengan curah hujan yang melimpah daripada di daerah dengan suhu rendah atau curah hujan yang rendah. Spesies kekayaan tumbuhan dan hewan berkorelasi dengan ukuran evapotranspirasi, seperti yang ditunjukkan untuk vertebrata pada gambar 54.29. Dapat dilihat pada gambar 54.29 bahwa adanya energi, air, dan kekayaan spesies. Kekayaan spesies vertebrata di Amerika Utara meningkat dengan indeks evapotranspirasi yang dinyatakan sebagai ekuivalen curah hujan atau milimeter per tahun. Faktor yang mempengaruhi biogeografis yang kedua yaitu efek daerah atau area. Pada tahun 1807, naturalis dan penjelajah Alexander von Humboldt menggambarkan salah satu pola pertama kekayaan spesies yang diakui, yakni kurva spesies area, menyatakan bahwa semua faktor lain dianggap sama. Semakin besar wilayah geografis pada suatu komunitas, maka semakin banyak spesies memiliki. Artinya, hubungan ini adalah bahwa area yang lebih besar menawarkan keragaman habitat dan mikrohabitat yang lebih besar. Pada efek daerah atau area, memprediksi hubungan spesies area yang telah diuji dengan memeriksa jumlah hewan dan tumbuhan di berbagai daerah. Nah, contohnya di Kepulauan Sunda, Malaysia. Jumlah spesies burung meningkat dengan ukuran pulau. Agar lebih jelas dapat dilihat pada gambar 54.30. Gambar tersebut menunjukkan adanya kekayaan spesies dan luas pulau. Nomor spesies burung di Kepulauan Sunda, Malaysia meningkat dengan ukuran pulau juga. Artinya, kurva spesies area yang berbeda bervariasi dalam seberapa cepat kekayaan spesies yang meningkat dengan luas. Meski begitu, konsep dasar keragaman meningkat dengan bertambahnya luas. Itu berlaku dalam banyak situasi. Nah, dari survei keanekaragaman semut di New Guinea hingga studi spesies tumbuhan kekayaan di pulau-pulau dengan ukuran berbeda. Baik, saya Arif Nur Budiman. Selanjutnya akan menjelaskan tentang model kesetimbangan pulau. Pulau-pulau menyediakan tempat yang sangat baik untuk kesempatan mempelajari bagaimana area dan faktor-faktor lain mempengaruhi keanekaragaman spesies komunitas. Pulau di sini yang dimaksud yaitu tidak hanya pulau-pulau samudra, tetapi juga pulau-pulau habitat di darat, seperti danau, puncak gunung, atau fragmen habitat tambahan yang dikelilingi oleh lingkungan yang mungkin tidak cocok untuk spesies pulau tersebut. Selanjutnya, menyadari peluang yang disediakan dalam mempelajari pulau, Robert
MacArthur dan E.A. Wilson mengembangkan sebuah metode untuk memprediksi keanekaragaman spesies pulau sesuai pada gambar 54.31. Dalam pendekatan mereka, jumlah spesies di sebuah pulau mewakili keseimbangan antara imigrasi spesies baru ke pulau dan kepunahan spesies yang sudah ada. Dapat diperhatikan bahwa tingkat imigrasi menurun karena jumlah spesies di pulau tersebut semakin besar. Kesetimbangan pulau, jumlah equilibrium spesies di sebuah pulau mewakili keseimbangan antara imigrasi spesies baru dengan ditandai kurva merah dan kepunahan spesies yang sudah ada dengan ditandai kurva hitam. Intinya, di mana kurva ini berpotongan menunjukkan bahwa keseimbangan yang diprediksi jumlah spesiesnya dengan tanda Q. Selanjutnya, tingkat kepunahan meningkat. Untuk mengetahui hal ini, pertimbangkan baru membentuk pulau samudra yang menerima spesies yang menjajah dari daratan yang jauh. Pada waktu tertentu, imigrasi sebuah pulau dan tingkat kepunahan dipengaruhi oleh jumlah spesies saat ini. Karena jumlah spesies yang sudah ada di pulau meningkat, tingkat imigrasi spesies baru pun menurun. Karena setiap individu yang mencapai pulau tersebut cenderung tidak mewakili spesies yang belum ada. Untuk ukuran pulau dan jaraknya dari daratan juga sangat penting. Pulau-pulau kecil umumnya memiliki imigrasi yang lebih rendah karena penjajah potensial cenderung mencapai pulau kecil daripada pulau besar. Pulau-pulau kecil juga memiliki tingkat kepunahan yang lebih tinggi karena umumnya mengandung lebih sedikit sumber daya, memiliki habitat yang kurang beragam, dan memiliki populasi yang lebih kecil ukurannya. Sehubungan dengan jarak, sebuah pulau yang lebih dekat dengan daratan umumnya memiliki tingkat imigrasi yang lebih tinggi dan tingkat kepunahan yang lebih rendah daripada yang lebih jauh. Penjajah atau pendatang tiba dengan meningkatkan kelimpahan spesies di pulau yang dekat, sehingga mengurangi kemungkinan kepunahan spesies. Model MacArthur dan Wilson menyebut bahwa keseimbangan pulau model karena keseimbangan pada akhirnya akan tercapai di mana laju imigrasi spesies sama dengan laju spesies kepunahan. Jumlah spesies pada kesetimbangan ini titik berkorelasi dengan ukuran pulau dan jarak dari daratan. Meskipun jumlah spesies pada akhirnya harus stabil pada tingkat yang konstan, imigrasi dan kepunahan terus berlanjut karena adanya komposisi spesies yang tepat di pulau itu dan dapat berubah seiring waktu. Selanjutnya ada gambar 54.32 yaitu Pulau Bakau. Pulau-pulau yang masing-masing terdiri dari satu atau beberapa bakau. Untuk melakukan ini, pertama-tama mereka dengan susah payah mengidentifikasi dan menghitung semua spesies arthropoda di setiap pulau. Sebagai prediksi dari model, mereka menemukan lebih banyak spesies di pulau-pulau yang lebih besar dan lebih dekat ke daratan. Mereka kemudian difumigasi 4 pulau dengan metil bromida untuk membunuh semua arthropoda tersebut. Seperti yang diprediksi bahwa jumlah spesies arthropoda di pulau-pulau tersebut meningkat dari waktu ke waktu hingga mendekati nilai prafumigasi mereka sesuai gambar 54.33, yaitu tentang menguji model keseimbangan pulau dengan grafik menunjukkan hasil bahwa untuk salah satu pulau yang diteliti, nomor spesies arthropoda meningkat dari waktu ke waktu. Dengan 140 hari, itu telah mencapai level yang mirip dengan ditemukan di pulau yang sebelumnya belum dilakukan percobaan. Pulau terdekat ke daratan pulih lebih dahulu, sedangkan pulau terjauh dari daratan adalah yang paling lambat pulih. Nomor spesies arthropoda di 2 pulau tersebut yang tersisa tidak difumigasi karena berfungsi sebagai kontrol dalam konstan selama penelitian.
Oke, selanjutnya yakni mengenai konsep 54.5, patogen mengubah komunitas struktur secara lokal dan global. Beberapa faktor penting yang menyusun komunitas biologis yang melibatkan patogen, mikroorganisme penyebab penyakit, virus, viroid, serta prion. Viroid dan prion ini merupakan molekul RNA menular dan protein yang masing-masing dapat dilihat pada konsep 19.3. Nah, patogen ini memiliki efek yang kuat terhadap komunitas ekologi. Patogen memiliki efek yang sangat jelas ketika mereka diperkenalkan ke habitat baru, seperti dalam kasus jamur yang menyebabkan hawar kastanya atau chestnut blight, dapat dilihat pada konsep 54.2. Patogen ini dapat menjadi sangat ganas di habitat baru karena inang baru populasinya belum memiliki kesempatan untuk menjadi resisten terhadap patogen yang melalui seleksi alam. Nah, patogen jenis ini memiliki efek yang jauh lebih kuat. Selanjutnya mengenai efek pada struktur komunitas. Pentingnya ekologis penyakit dapat disorot oleh bagaimana patogen mempengaruhi komunitas terumbu karang, white band disease atau penyakit pita putih, yang disebabkan oleh patogen yang tidak dapat diketahui, telah mengakibatkan dalam perubahan dramatis di terumbu Karibia. Penyakit itu membunuh karang dengan menyebabkan jaringannya terkelupas dalam pita dari pangkal hingga ujung cabang. Karena penyakitnya, karang Staghorn hampir punah dari Karibia. Populasi karang Elkhorn juga telah dihancurkan. Nah, karang seperti itu memberikan kunci habitat lobster serta kakap dan jenis ikan lainnya. Ketika karang mati, mereka ditumbuhi alga, sargeon fish, dan herbivora lain yang memakan alga datang dan mendominasi komunitas ikan. Nah, pada akhirnya karang tumbang dan mengalami kerusakan akibat badai dan gangguan lainnya. Hal tersebut menyebabkan 3 struktur dimensi terumbu karang yang kompleks menghilang dan keragamannya pun menurun. Tak hanya mempengaruhi komunitas terumbu karang, patogen juga mempengaruhi struktur komunitas yang ada di daratan. Ekosistem percobaan pada pertimbangan kematian pohon oak secara mendadak atau SOD baru-baru ini ditemukan penyakit yang disebabkan oleh Protista Phytophthora romarum. Dapat dilihat pada konsep 28.6. SOD ini pertama kali dijelaskan di California pada tahun 1995 ketika pejalan kaki melihat pohon-pohon mati di sekitar Teluk San Francisco. Nah, pada tahun 2014, patogen menyebar lebih dari 1000 km dari pantai California Tengah ke Oregon Selatan, dan itu telah membunuh lebih dari 1 juta pohon oak dan pohon lainnya. Hilangnya pohon oak telah menyebabkan penurunan kelimpahan setidaknya 5 jenis spesies burung, termasuk pelatuk biji pohon oak dan oak titmouse, yang bergantung pada oak untuk makan dan kebiasaan hidupnya. Meskipun saat ini tidak ada obat untuk SOD, para ilmuwan baru-baru ini menguatkan genom Piromarum dengan harapan menemukan cara untuk melawan patogen tersebut. Selanjutnya, aktivitas manusia mengangkut patogen di sekitar dunia dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Analisis genetik menggunakan pengurutan DNA menunjukkan bahwa Piromarum kemungkinan datang ke Amerika Utara dari Eropa melalui hortikultura berdagang. Demikian pula, patogen yang menyebabkan penyakit manusia mudah disebarkan oleh ekonomi global. H1N1 adalah virus yang menyebabkan flu babi pada manusia, yang pertama kali terdeteksi di Veracruz, Meksiko pada awal tahun 2009. Dengan cepat menyebar dunia ketika orang yang terinfeksi berpergian dengan pesawat.
pada akhir wabah ini terjadi pada tahun 2011. Flu ini memakan banyak korban yang mencapai lebih dari 18.000 orang. Sebenarnya jumlahnya mungkin jauh lebih tinggi karena banyak orang dengan gejala mirip flu tersebut meninggal namun tidak diuji untuk H1N1 ini. Selanjutnya mengenai ekologi komunitas dan penyakit zoonosis. 3/4 dari penyakit manusia yang muncul dan banyak dari penyakit mapan yang paling menghancurkan disebabkan oleh patogen zoonosis. Mereka yang ditransfer ke manusia dari hewan lain, baik melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau melalui spesies perantara yang disebut dengan vektor. Vektor ini menyebarkan penyakit zoonosis sering parasit, termasuk kutu dan nyamuk. Selanjutnya, mengidentifikasi komunitas host-based dan vektor untuk patogen dapat membantu mencegah penyakit seperti penyakit Lyme yang disebarkan oleh kutu. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan berpikir bahwa penyebab utama untuk patogen Lyme ini adalah tikus putih berkaki, karena tikus sangat diparasit oleh kutu muda. Namun ketika peneliti memvaksinasi tikus terhadap penyakit Lyme dan melepaskannya ke alam liar, bagaimanapun jumlah kutu yang terinfeksi hampir tidak berubah. Penyelidikan lebih lanjut di New York yang mengungkapkan bahwa 2 spesies tikus yang paling mencolok adalah sumber bagi lebih dari setengah yang terinfeksi kutu yang dikumpulkan di lapangan. Nah, dapat dilihat pada gambar 54.34 yang mana mengidentifikasi host-based yang paling penting untuk patogen dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengontrol penyebab utama yang paling bertanggung jawab untuk menyebarkan penyakit. Nah, pada gambar 54.34 ini, inang yang tak terduga dari penyakit Lyme patogen merupakan kombinasi data ekologi dan analisis genetik yang memungkinkan para ilmuwan untuk menunjukkan bahwa lebih dari setengah kutu membawa patogen Lyme terinfeksi dengan memakan di utara tikus ekor pendek dan tikus bertopeng. Ahli ekologi juga menggunakan pengetahuan mereka mengenai interaksi komunitas untuk melacak penyebaran penyakit zoonosis. Nah, salah satunya flu burung yang disebabkan oleh virus yang sangat menular yang ditularkan melalui air liur dan kotoran burung. Dapat dilihat pada konsep 19.3 tersebut. Paling dari virus ini sedikit mempengaruhi burung liar, namun mereka sering menyebabkan gejala yang lebih kuat pada burung pemeliharaan. Yang paling umum memiliki sumber infeksi dari manusia. Sejak 2003, satu virus tertentu, strain yang disebut H5N1, telah membunuh ratusan juta unggas yang mencoba dan lebih dari 400 orang. Selanjutnya, mengenai program pengendalian yang mengkarantina burung domestik atau pemantauan untuk transportasi mereka mungkin tidak efektif jika flu burung menyebar alami melalui gerakan burung liar. Dari tahun 2003 hingga 2006, strain H5N1 ini menyebar dengan sangat cepat dari Asia Tenggara ke Eropa dan Afrika. Tempat yang paling mungkin untuk terinfeksi burung liar untuk memasuki Amerika adalah Alaska. Titik masuk untuk bebek, angsa, dan burung pantai yang bermigrasi melintasi Laut Bering dari Asia setiap tahun. Ahli ekologi sedang mempelajari penyebaran virus dengan menjebak dan menguji burung yang bermigrasi dan menetap di Alaska. Dapat dilihat pada gambar 54.35, yang mana dapat dilihat pada gambar terdapat seseorang yang melacak flu burung. Seseorang mahasiswa pascasarjana ini memantau penyebaran flu burung. Nah, jadi penekanannya adalah pada ekologi komunitas, yang mana patogen juga sangat dipengaruhi oleh perubahan fisik lingkungan. Untuk mengendalikan patogen,
dan sebab penyakitnya, para ilmuwan membutuhkan perspektif ekosistem suatu pandangan yang intim pengetahuan tentang bagaimana patogen berinteraksi dengan spesies lain dan semua aspek lingkungan mereka. Selanjutnya, poin pembahasan yang terakhir yaitu Unity of Science tentang ekologi atau keragaman komunitas. Adapun Unity of Science yang berkaitan dengan ekologi komunitas terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56 menjelaskan bahwa bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah yang lainnya sudah dijadikan Allah dengan penuh rahmatnya. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan, dan lain-lain. Semua itu diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan. Nah, di bumi ini tidak hanya tempat tinggal manusia, namun juga terdapat berbagai makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan sebagainya. Hewan juga berhak mendapat daerah tempat tinggal sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Hanya saja, ada sebagian kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda saja, melainkan juga berupa sikap, perbuatan, tercela atau maksiat, serta perbuatan jahiliyah lainnya. Akan tetapi, untuk menutupi keburukan tersebut, seringkali mereka menganggap diri mereka sebagai kaum yang melakukan perbaikan di muka bumi ini. Padahal justru merekalah yang berbuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat manusia berbuat kerusakan di muka bumi karena Dia telah menjadikan manusia sebagai khalifahnya. Larangan berbuat kerusakan ini mencakup semua bidang, termasuk dalam hal muamalah. Misalnya mengganggu penghidupan dan sumber-sumber penghidupan orang lain. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA Group. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.